Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم ربنا علمنا القرآن وأسعدنا به وعلمنا الحديث ونضر وجوهنا به يا رب العالمين. أما بعد. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, kita dapat berkumpul kembali di musalla kita yang kita cintai ini, musalla An-Nur, musalla cahaya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajian kita ini pengajian yang mendatangkan keberkahan untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita sekarang berada di 10 hari terbaik sepanjang tahun ya. Yaitu hari dari tanggal berapa? Tanggal 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. Ini hadisnya kuat sekali, sangat kuat untuk dijadikan pijakan. Maka sayang sekali orang yang tidak mempercayainya dan tidak meyakininya. Maka kita harus meyakininya. Bunyi hadisnya adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih baik daripada hari-hari 10 ini, 1 sampai 10 Zulhijjah, jika seseorang beramal saleh. Kemudian sahabat sempat bertanya, dan sahabat bertanya dengan amalan yang paling tinggi. Apa itu amalan yang paling tinggi? Yang paling mulia, apa itu? Yang pakai pedang di medan perang, apa namanya? Jihad. Membawa diri kita, dan pasti orang jihad membawa bekal makanan, membawa harta untuk beli makanan, untuk beli pedang, untuk beli kuda. Jadi jihad itu jiwa, raga dan harta gitu ya. Dan jihad itu amal paling tinggi. Amal paling tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad pun tidak lebih baik daripada amal soleh yang kita lakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Salat fardu kita maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, termasuk ini majelis ta'lim kita ini yang rutin yang kita lakukan nih di hari ini lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Wah, kok bisa? Ya begitu hadisnya. Kita meyakininya dan menerimanya. Bahkan salat fardu saja lebih baik dari jihad. Amalan-amalan sunnah lainnya lebih baik dari jihad. Kecuali jihad membawa harta, jiwa, raga, tetapi tidak pulang. Tidak pulangnya kenapa? Bukan gak pulang pergi marah-marah ya. Gak pulang, bukan gak pulang karena ngambek, bukan. Ini gak pulang karena syahid. Nah, itu baru lebih baik. Itu baru lebih baik. Jadi nih kaum muslimin, tadi amal paling mulia apa? Hah?
jihad. Paling tinggi kata Nabi, bahasa Arabnya sinamu dzirwatiha, puncak paling tinggi itu al-jihad, jihad. Nah, nih lihat ya, amal terbaik apa? Nih lihat, sebab 1 sampai 10 Zulhijjah ini amalan terbaik pun menjadi tidak lebih baik. Paham nggak? Ini yang nyampaikan bukan ana. Ini yang nyampaikan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahkan amalan yang paling baik pun menjadi tidak lebih baik disebabkan hari-harinya. Hari apa itu? 1 sampai 10 Zulhijjah ya. Maka kita bersyukur kepada Allah di hari-hari ini kita masih bisa ngaji di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin hampir nggak jadi ya. Karena jadwal ana harusnya malam takbiran. Alhamdulillah jadi malam ini, alhamdulillah. Baik, setelah kita bersyukur, mari kita salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil nunggu yang sholat ini. Nah, jadi kita hari ini berada di hari-hari yang terbaik. Berarti pensiun dulu ya. Pensiun dulu dari lihat video-video yang tidak manfaat. Kalau ada video yang lucu-lucu, nggak usah dilihat. Karena kita berada di 10 hari-hari yang terbaik. Lihat YouTube yang nggak penting nggak usah. Berita nggak usah dulu. Pokoknya puasa dulu HP-nya. Bisa nggak puasa HP? WhatsApp nggak apa-apa WhatsApp. Nanti istri WhatsApp bahaya. Nanti abang adik WhatsApp, anak WhatsApp nggak apa-apa. Yang penting YouTube, video-video di WhatsApp tuh suka ada tuh video-video itu, video singkat itu. Kalau nggak penting banget nggak usah. Bisa nggak? Insya Allah ya. Coba di 10 hari saja puasalah, coba. Terus juga kalau bisa jangan buang-buang waktu. 10 hari ini jangan duduk-duduk di warung kopi. Beli kopi juga enggak, duduk doang. Jalan-jalan di mall, beli juga kagak. Jalan-jalan doang. Jangan ya. Ini 10 hari terakhir, 10 hari apa namanya? Terbaik. Nanti kalau nggak 10 hari terbaik lah. Kalau 10 hari terbaik jangan. Fokus saja untuk di rumah, sholat tepat waktu. Kalau bisa ngaji, ayo diisi 10 hari ini. Mungkin antum ada yang bertanya, boleh nggak sih puasa? Bentar ya, nunggu. Boleh nggak puasa? Nah, puasa itu kata Al-Imam Ibnu Hajar, yandariju shaumu fil amali salih. Bahwa puasa itu bagian dari amal saleh. Maka beliau berpendapat, dan ini pendapat kebanyakan para ahli ilmu, para ulama dahulu dan sekarang bahkan, mereka mengatakan bahwa puasa juga termasuk amalan yang bisa diamalkan pada tanggal 1 sampai 8. Berdasarkan dalil hari-hari yang terbaik 1 sampai 8. Kalau 9 ada dalil khusus, yaitu Arafah. Itu beda lagi, itu memang ada dalil khususnya tentang Arafah. Maka yang mau puasa besok silahkan. Yang mau puasa Sabtu silahkan. Yang mau puasa hari Ahad silahkan. Yang puasa hari Senin silahkan.
Hari Selasa silakan. Rabu Arafah. Kita sebut tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Tamam? Kita sepakati ya. Silakan siapa yang ingin berpuasa itu adalah amal soleh. Puasa sunnah antum ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini nggak main-main. Beneran. Anak serius ini ya. Ini benar-benar hadiah yang harus diterima dan dijalankan. Maka silakan yang ingin menambahkan tabungannya, amal akhiratnya, silakan berpuasa. Nanti kita wafat, kita dibangkitkan sendiri-sendiri, nggak ketemu Mas Edwin. Nanti kalau masuk surga mungkin insyaallah kita ketemu, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau berdiri di hadapan Allah masing-masing, samping antum bisa orang Arab, bisa orang Afrika, bisa orang Muslim Inggris, bisa orang Bangladesh, Muslim Bangladesh, sama-sama Muslim. Sampingan, antum nggak kenal. Jadi kita akan dikumpulkan nanti sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri sesuai dengan amal kita, di soft, di kelompok yang sesuai amal. Belum tentu kenal. Maka masing-masing persiapkan dirinya, mati sendiri, bangkitkan sendiri. Masing-masing tanamlah amal. Dan ini adalah waktu terbaik untuk menanamkan amal. Disebarkan, diajarkan istri anak untuk mengisi hari-hari ini dengan yang terbaik. Itulah muqaddimah pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa diamalkan, yaitu berpuasa dalam rangka mengisi 10 hari terbaik yang mampu, dan juga berpuasa handphone dan berpuasa buang-buang waktu. Bagi yang suka main handphone, nonton short-short, dan juga yang suka buang-buang waktu, tinggalkan sekejap 10 hari ini. Setelah 10 hari lanjutkan, jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buka bukunya halaman 23, hadis ke-11. Tinggalkan 18, maaf, hadis ke-18, bukan 23. Buka bukunya halaman ke-28. Bertakwa kepada Allah dan akhlak mulia. Ana baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Naam, silakan. Tafadhal. Siapa ini yang bersedekah? Suara, ayo Ustaz. Nah, hadis bisa dijadikan dalil. Baik, kita lihat Abu Dzar. Ini kaidah lagi. Ini kaidah keberapa nih? 18. Ini temanya bertakwa kepada Allah dimanapun. Ini temanya, kurang ini. Jadi bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun. Ada orang yang bertakwa kepada Allah di masjid doang. Keluar dari masjid liar langsung. Nah, nanti kita bahas. Jadi ini temanya adalah bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan akhlak mulia. Kita baca ya, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Siapa nama Abu Dzar? Namanya siapa Abu Dzar ini? Ada di situ jawabannya, silakan, boleh nyontek. Dilihat hadisnya. Ada bukunya kan? Siapa nama Abu Dzar?
Jundub bin Junadah. Abu Dzar punya anak, namanya siapa? Namanya Dzar. Kan Abu Dzar, bapaknya Dzar, berarti punya anak namanya siapa? Dzar. Si Abu Dzar punya anak Dzar. Nama aslinya siapa? Jundub. Nama bapaknya? Nah, gitu ya. Yang kedua, sahabat yang kedua namanya Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Siapa nama Abu Abdurrahman? Muadz. Muadz punya anak namanya Abdurrahman. Muadz punya bapak namanya Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi ini dari Jundub dan Muadz. Jundub dan Muadz. Jundub punya laqab Abu Dzar, Muadz punya laqab Abu Abdurrahman. Bisa difahami? Dua sahabat yang menceritakan hadis ini, mendengar mereka berdua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bertakwalah. Apa arti takwa? Nah, betul, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu makna takwa. Amal saleh, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Tetapi ada tambahan makna. Takwa itu memiliki makna lain. Maknanya adalah takut kepada Allah. Makna takwa adalah takut kepada Allah. Jadi selain beramal kebaikan, meninggalkan maksiat, takwa juga bisa bermakna takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar atau ittaqin nar atau ittaqun nar, takwalah atau takutlah kepada neraka. Jadi kalimat ittaqillah, ittaqi artinya takutlah atau takwalah. Ittaqin nar atau ittaqun nar, takutlah kepada neraka. Maka takwa itu selain beramal saleh, meninggalkan maksiat, juga bisa bermakna takut. Takut kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah, yakni takutlah kepada Allah di mana saja berada. Bagaimana maksudnya? Kata Nabi, takutlah kepada Allah di mana saja engkau berada. Baik. Di mana saja engkau berada, maksudnya apa? Maksudnya? Ini menunjukkan tempat. Di mana saja kamu berada. Di mana saja kita berada. Tempat, misalnya di masjid, kita takut kepada Allah. Biasanya apabila di masjid, rasa takut kepada Allah itu timbul biasanya. Orang di masjid biasanya tidak terlalu berani mencuri, walaupun ada pencuri yang masuk masjid. Orang di masjid biasanya tidak berani untuk berkata-kata kotor. Orang di masjid juga biasanya tidak berani bermaksiat. Dia menipu temannya di masjid. Orang di masjid juga biasanya tidak berani khalwah. Tahu khalwah? Khalwat, laki perempuan berdua-duaan. Karena masjid sudah umum, tempat yang suci, banyak manusia di dalamnya, masuk jadi suci juga. Tetapi apakah ketika keluar dari masjid
Ada jaminan seseorang itu akan bersih juga, akan bertakwa juga, akan takut juga? Hah? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Antum di sini ngaji, tadi sholat maghrib, sekarang ngaji. Ini semua lagi baik-baik semua ini. Nanti kalau keluar, coba aja lihat keluar. Udah nggak tahu lagi. Jangankan antum, sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Namanya siapa? Hanzalah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Hanzalah. Hanzalah mengatakan suatu ketika bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Kata Hanzalah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini aku Hanzalah telah munafik. Apa? Siapa yang merasa munafik? Hanzalah. Ya, namanya Hanzalah merasa dirinya aku telah munafik. Berbicara kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun bertanya, kenapa? Apa maksudnya Anda merasa munafik? Padahal Hanzalah orang yang saleh, tapi merasa takut masuk golongan munafik. Antum gimana antum? Pernah nggak antum merasa takut tergolong munafik? Takut tergolong ibadah palsu? Tahu ibadah palsu? Taat palsu, naudzubillah min dzalik. Mungkin anak orang yang harus paling takut dalam hal ini. Anak yang ada selalu di soft depan, anak yang harus paling takut masalah ini. Yaitu takut bahwa anak termasuk munafik. Takut anak hanya bermuka dua dalam kesolehan dan ketaatan. Naudzubillah min dzalik. Antum kan orang-orang soleh nih, orang ngaji, orang yang salat. Pernah nggak merasa takut di hadapan Allah kita termasuk orang-orang yang ibadah tidak ikhlas? Naudzubillah. Hanya karena ingin dipuji, dilihat, atau mengharapkan pujian-pujian yang lainnya. Atau pernah nggak kita merasa takut kepada Allah sebab kita takwa hanya di masjid, di luar masjid kita tidak takwa. Harus dihadirkan rasa takut itu. Antum tahu nggak dosa? Sebelum Anda lanjutin cerita Hanzalah, tahu nggak dosa itu apa? Ini Anda cerita dosa apa? Karena ada hubungannya dengan takwa. Takwa tadi meninggalkan dosa, takut dosa. Dosa itu apa? Menghilangkan pahala. Terus lagi betul, dosa itu mengurangi pahala. Sebaliknya pahala juga bisa menghapus dosa. Apalagi ciri utama dosa, kayaknya antum perlu tulis atau dihafal. Ciri utama dosa kata Nabi SAW adalah ma haka fi nafsik wa takhafu an yattali'a alaihi ahad. Dosa itu adalah yang membuat hati tidak nyaman, apalagi jika orang lain melihatnya. Nah lo, itu namanya dosa. Membuat hati berdebar. Ma haka fi nafsik wa takhafu an yattali'a alaihi nas. Berdebar, takut, hati tidak tenang, itu dosa. Yang kedua, kamu takut orang melihatnya. Nah lo, itulah dosa. Melihat atau ketahuan ya bahasa kitanya, takut ketahuan, itu dosa. Kita misalnya orang berkhalwah, laki perempuan berduaan, kira-kira menurut antum itu perlu tempat yang tersembunyi atau di depan umum itu khalwah itu? Nah, kenapa?
Takut ketahuan. Tapi kalau kucing berdua-berduaan, dia sembunyi-sembunyi nggak kucing berdua-berduaan? Dia kawin depan muka antum, nggak ada masalah. Karena bagi kucing itu tidak dosa. Tapi manusia diberikan fitrah mengenal dosa. Fitrah, wallahi fitrah. Masalah muslim atau enggak muslim, fitrah. Orang itu berdua-duaan bahkan mohon maaf, berzina depan umum, fitrah. Enggak akan mampu melakukannya. Malu manusia, naudzubillah min dzalik. Maka apabila ada orang berzina di hadapan manusia umum, maka telah hilang kemanusiaannya. Itu yang disebut dalam Al-Quran, mereka lebih rendah daripada binatang. Balhum adall. Mereka itu lebih hina dari binatang. Kalau binatang nggak punya otak dia di situ, nggak apa-apa dia. Ya, yang nontonin yang nggak benar, ngapain liatin? Ya kan, kucing lagi hubungan, kucing bagi dia nggak dosa, dia nggak takut dan dia nggak malu, hatinya nggak berdebar-debar. Tapi khalwah, apalagi zina, itu semua mereka pasti perlu tempat khusus. Dan mereka takut kalau dilihat oleh siapapun. Ya, takut apalagi kalau dilihat oleh orang yang berkepentingan, istrinya, suaminya, atau mantannya, atau apa kalau ada dua tuh namanya, seorang hubungan sama dia, masih satu lagi istri asli, istri simpanan. Ya kenapa disimpan? Hah? Kenapa disimpan? Iya berarti ada sesuatu. Kalau sesuatu itu disimpan-simpan takut kelihatan, itu dosa itu. Itu ciri dosa. Jadi dosa itu kata Nabi adalah yang mendebar-debarkan hati antum dan antum nggak suka dilihat orang lain. Makanya orang nggak suka berdosa di masjid. Banyak orang di sini malu lah, ini tempat orang soleh, malu. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, masuk ke tempat-tempat yang bermaksiat, nah di sini terkadang orang terjatuh kepada maksiat. Berdiam-diam, seorang pencuri misalnya, yang mencuri malam-malam, antum kira dia tenang mencuri? Enggak, dia juga takut. Memang kelihatannya aja dia tenang, tapi dia takut. Kalau dia pakai motor, plat motornya pasti palsu. Coba aja, naudzubillah min dzalik. Dia sudah persiapan semua hal, apabila di foto atau apa, itu semua dia tidak akan ketahuan, kan itu. Artinya dosa itu adalah sesuatu yang antum tidak suka orang lain melihatnya. Sekarang bab takwa ini adalah bagaimana kita bisa bertahan menjaga dosa itu supaya tidak terjatuh kepada dosa, baik di depan orang lain atau tidak terlihat orang lain. Itu tugas kita. Menjaga diri dari dosa, dari maksiat, baik di hadapan orang lain ataupun di luar hadapan orang lain. Jangan sampai menjadi munafik. Munafik dia akan saleh di hadapan orang lain, ketika tidak dilihat orang lain maka dia berdosa. Nauzubillah min dzalik ini. Tidak dilihat orang lain dia berdosa. Kalau di depan orang lain dia nonton yang bermanfaat, ceramah. Giliran tidak ada orang lain, dia nonton yang lawak-lawakan yang tiada manfaatnya. Di depan orang lain dia pakai pakaian apabila di majlis dia pakai pakaian yang sopan. Apabila tidak ada teman-teman semajlis, ya teman semajlis nggak ada nih kayaknya, nggak ada Ustadz, nggak ada Mas Edwin, nggak ada, nih santai aja, nggak ada yang kenal aneh, maksiat ya, karena orang yang kenal tidak melihatnya, orang yang kenal tidak melihatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah salah satu sifat kemunafikan, bermuka dua. Na'udzubillah, sekali lagi na'udzubillah. Semoga Allah berikan pada ana dan antum keikhlasan dalam amal dan perbuatan. Saya ikhlas Pak, ikhlas. Ternyata lisannya yang ikhlas, tidak jujur hatinya. Ikhlas kamu, ikhlas. Ridha, ternyata dia bohong, tidak dia tidak ikhlas.
Dia tidak jujur dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Naudzubillah. Ada sebuah hadis lagi. Orang yang tidak jujur dalam beriman kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Itu bisa diungkap aibnya bahkan di dalam rumahnya sendiri. Naudzubillah. Allah maghfir lana. Jadi yang nampak soleh hanya untuk keperluan sesuatu, itu bisa diungkap oleh Allah keburukannya. Baik di rumahnya sendiri ketahuan. Ya, yang suka pembunuh akhirnya ketahuan pembunuhan di tempatnya sendiri. Yang suka zina akhirnya ketahuan juga itu berzina. Walaupun nggak semua orang Allah ungkap ya. Ada yang Allah tutup sampai taubat. Makanya orang yang ditutup maksiatnya sampai taubat nggak boleh diceritakan lah. Nggak boleh. Karena sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang dibongkar oleh Allah setelah lama. Yang membunuh akhirnya Allah bongkar dia seorang pembunuh. Yang pencuri akhirnya Allah bongkar dia seorang pencuri. Yang nampaknya ingin menunjukkan saya membantu Anda, ternyata ketahuan dia sedang memukul kita dari sisi belakang kita. Subhanallah. Jangan sampai antum jadi orang-orang yang seperti itu. Antum tidak jujur. Antum kira Allah tidak melihat. Ya, itu yang sangat menyedihkan. Kalau kita mungkin tidak sampai seperti itu, naudzubillah min dzalik. Mungkin kita ini, PR kita ini adalah kita beriman di depan orang-orang yang soleh saja. Ini hati-hati nih, antum yang ngaji-ngaji. Di sini soleh, di rumah soleh, nggak enak ada tetangga. Giliran main ke Singapura, bebas, nggak ada orang. Ya, giliran main ke jalan-jalan ke Bali, bebas, nggak ada orang. Nanti giliran majelis ta'lim An-Nur, baik lagi. Giliran acara-acara begini baik lagi, keluar maksiat lagi. Enggak, itu munafik, naudzubillah min dzalik. Walaupun kita tidak sampai kepada munafik keimanan, keyakinan. Ada munafik keyakinan, tahu munafik keyakinan? Kalau munafik keyakinan itu seperti yang di zaman Nabi. Dia di hadapan manusia orang beriman, dia mengatakan beriman. Kalau bertemu dengan Nabi dan sahabat, mereka mengatakan kami beriman. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang mereka dan orang kafir, mereka mengatakan kami tidak beriman. Kami hanya bermain-main dengan orang mukmin itu. Kami hanya pura-pura saja. Memang kita tidak sampai seperti itu. Ana yakin antum bukan munafik keyakinan, bukan munafik keimanan, tidak. Tapi kita berpotensi untuk jatuh, naudzubillah min dzalik, kepada kemunafikan perbuatan orang-orang munafik. Apa perbuatan orang munafik? Tadi bermuka dua itu. Soleh hanya di tempat tertentu. Dari sinilah sahabat Nabi yang bernama Hanzalah, orang soleh, Hanzalah. Nah, makanya nih, harus muncul dari orang-orang soleh rasa itu. Bukan hanya Hanzalah, yang juga merasa itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah beliau bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman adalah seorang sahabat yang mendata atau menyimpan nama-nama orang munafik. Dia punya hafal di benak beliau, dikasih tahu oleh Nabi rentetan orang-orang munafik, namanya ada disimpan beliau, tapi tidak diumumkan oleh Nabi kepada yang lainnya, hanya diberitahu kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ini adalah penyimpan rahasia Nabi. Umar bin Khattab, kenal ya Umar ya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau saking takutnya, beliau bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Ya Hudzaifah, adakah namaku dalam rentetan yang disebutkan Nabi sebagai orang munafik?" Nah, subhanallah. Yakni astagfirullahalazim. Yang harus paling takut ana ini. Kita tutup aja udah kelasnya ini. Ana paling takut ana ini. Ana paling takut ini. Apalagi ada kamera-kamera begini. Apalagi ada apa tuh sekarang like, komen. Ya itulah, semuanya fitnah, semuanya diuji. Sampai ustadz pun diuji. Main banyak-banyakan apa? Banyak-banyakan subscriber, banyak-banyakan jamaah. Saya ustadz berlomba-lomba untuk
menampilkan kehebatannya. Anak ngeri itu. Mudah-mudahan anak nggak masuk kayak gitulah. Nah, mudah-mudahan. Kalau ada anak di YouTube itu bukan anak yang bikin, Mas Edwin yang bikin. Ya nggak usah anak di kampung aja udah. Ilmunya juga nggak cukup, ngeri. Dulu ada sahabat yang nggak pernah mau ketenaran. Ya ini Abu Dzar, cerita ini Abu Dzar, beliau tinggalkan Madinah, meninggal di sebuah kampung sendirian, saking takut dengan suasana kaum muslimin yang sudah sedikit berubah. Itu masih sahabat. Jadi ya kita kembali lagi kepada Hanzalah tadi, Hanzalah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau merasa takut termasuk orang-orang yang munafik. Hanzalah juga merasa dirinya munafik. Tadi Hanzalah bertemu dengan siapa? Abu Bakar. Antum tahu Abu Bakar siapa? Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Kelasnya kelas-kelas tinggilah. Kelasnya kelas Luqman Al-Hakim. Pokoknya orang-orang hebat lah. Kelas Imran. Kelas orang-orang soleh, orang-orang besar, subhanallah. Kelas Maryam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan beliau orang yang terbaik. Kalau di umat ini jelas beliau terbaik. Tapi kalau dibandingkan dengan Maryam, dengan Imran, dengan Luqman Al-Hakim, dengan Dzulqarnain, dengan yang lainnya, wallahu a'lam. Tapi untuk umat ini, beliau adalah yang terbaik, nomor satu. Setelah mendengar dari Hanzalah munafik, kata Abu Bakar, kenapa engkau Hanzalah? Kata Hanzalah, saya merasa munafik. Kata Abu Bakar, kenapa? Kata Hanzalah radhiyallahu anhum jami'an, kata Hanzalah, aku itu kalau bersama Nabi, aku selalu ingat jannah dan takut nar. Aku selalu ingat surga dan takut neraka. Sama kayak di sini kita takwa semua ini. Tapi ketika aku pulang disebut tiga, beliau sebut tiga, dipegang nih tiga ini. Tadi dosa udah tahu apa dosa? Sebelum pegang yang tiga ini apa dosa tadi? Membuat hati berdebar dan enggak, iya, takut ketahuan. Jadi masuk busway dosa enggak? Kan takut juga ketahuan polisi. Ya itu dosa negara namanya. Bukan dosa agama. Kesalahan lah. Sebuah kesalahan itu dalam Islam disebut dosa, tapi dalam hukum positif disebut kesalahan itu yang berdebar-debar dan takut ketahuan. Itu kesalahan lah kalau dalam bahasa ilmu positifnya. Dalam ilmu agamanya dosa. Jadi sekarang setelah tahu itu dosa, kita balik lagi ke Hanzalah. Nah, Hanzalah bercerita ada tiga hal. Antum juga sama pasti. Hanzalah aja kena, apalagi kita. Kata beliau radhiyallahu anhu, kata Hanzalah, saya itu kalau di majlis Nabi saya mengingat surga dan takut neraka. Tapi kalau saya keluar, subhanallah, satu, saya ke pasar. Dua, saya bertemu istri. Tiga, saya ketemu anak. Sudah? Sudah? Apa? Tiga itu satu, dua. Nah, hati-hati nih. Tiga. Nah, hati-hati itu. Kata Hanzalah, kalau tiga itu sudah, masya Allah, saya udah lupa lagi surga. Nah loh, astagfirullah. Jangankan antum, Hanzalah, jangankan anak, Hanzalah, anak juga sama Syekh. Kalau ada di rumah, ngajak anak mengajarkan ini kan anak ngajarin antum. Kalau di rumah, kekuatan anak mengajarkan anak dan istri nggak sekuat ini Syekh. Ya, belum lagi anak istri saking dekatnya mereka bisa menolak, tidak seperti jamaah yang mungkin lebih taat, kan begitu. Itu normal. Sebagaimana istri para nabi, ada istri para nabi yang juga menolak suaminya, kan? Istrinya Nabi siapa? Nuh dan Lut. Bahkan subhanallah, istri Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhunna jami'an pernah khilaf minta sesuatu kepada Nabi, sehingga Nabi pun yakni sedikit istilah kita memarah pada mereka.
meninggalkan mereka 2 minggu. Nabi tidak tinggal di rumah, tidak menginap di rumah 1, 2, 3, 4, kan 9 istri. Nabi menginap di masjid, di atas, dibikin lantai 2. Buat Nabi saja tapi. Nah, ini artinya bahwa keberadaan kita di istri itu bisa mengurangi keimanan. Kalau Nabi SAW kuat, dan istri beliau radhiyallahu anhunna jami'an cepat taubatnya. Nah kalau antum kuat kagak? Kalau Nabi kuat. Ketika istri Nabi SAW meminta kepada Nabi, ini di Al-Quran disebutkan cerita ini, meminta agar dibelikan perhiasan sebagaimana istri-istri para sahabat, agar diberikan kehidupan yang sedikit layaklah istilahnya di rumah, jangan makanan habis mulu gitu. Seperti mana istri-istrinya para sahabat saat itu mereka minta, dan mereka berbondong-bondong 9-9-nya minta kepada Nabi SAW radhiyallahu anhunna, mereka suci semuanya. Tapi khilaf menjadi pelajaran buat kita, bukan aib. Jadi pelajaran untuk kita bahwa sampai sekelas subhanallah istri-istri Nabi, mereka manusia biasa soalnya. Mereka bukan Nabi kan, mereka istri Nabi manusia biasa, pun pernah terjadi khilaf. Tapi Nabi kuat. Subhanallah, Nabi kuat, Nabi tetap bertahan, berpegang dengan goal akhirat, dengan tujuan akhirat, bisa bertahan sehingga Nabi SAW tidak memenuhi kemauan istrinya tadi. Apa tadi? Perhiasan itu. Anda juga nggak bisa, terkadang istri harus bengkok kalau kata Nabi. Kalau keras-keras banget diginiin patah. Kalau nggak digini-giniin makin bengkok. Jadi antum sama istri harus pinter-pinter, harus punya ilmu lah. Karena sesuai pengakuan Hanzalah di sini ada 3 pasar anak istri. Pasar anak istri. 3 ini kaum muslimin, ini berpotensi menjadikan kita lupa surga, berpotensi menjadikan kita ketakwaan kita tidak stabil. Banyak loh ini, beneran, Anda serius ini. Tadinya baik, soleh, kalau istrinya menghasutnya tidak soleh, bisa loh dia. Akhirnya, tadinya nggak mau mencuri, auzubillah. Ketika istrinya menghasutnya, akhirnya dia berani untuk mencuri atau mengambil yang tidak halal lah gitu. Tadinya dia berusaha halal, saya udah hijrah, tapi dirayu dengan rayuan mautlah dia. Jatuhlah dia kepada kemaksiatan sebab istri. Ada lagi yang sebab anak, begitu kan? Rayuan anak. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi yang pasar. Kalau pasar tadi dulu pasar, sekarang bisa dikonotasikan dengan tempat mencari rizki. Kalau dulu pasar tempat mencari rizki, berarti sekarang pasar atau bisa juga berarti kantor antum, kerja. Makanya Anda nasihati beberapa tempat majelis, Anda selalu bilang, apalagi khutbah Jumat, Anda sampaikan yang berada di kantor. Ini hari ke-10 Zulhijjah, hari terbaik untuk hati-hati di kantor. Resiko tinggi menghabiskan waktu dengan maksiat yang tidak sengaja, walaupun kecil mungkin, maksiat kecil. Syukur-syukur kalau kecil, tapi kalau udah sampai memanipulasi keuangan, nauzubillah min dzalik, Syekh, ada. Udah bukan kecil kalau udah pengadaan barang, terus manipulasi angka dalam laporan keuangan, ditambah dengan, pokoknya dia takut ketahuan aja, udah itu dosa itu. Ya, saya boleh kok sama atasan saya, kalau boleh memang benar-benar boleh, dia nggak akan takut. Tapi kalau dia takut, dirubah tadi itu bon ya, bon. Kalau kita beli ke pasar, berapa 10.000, bang tulis 12.000 gitu. Kayak gitu-gitu. Kalau takut ketahuan berarti udah pasti nggak diizinin nama atasannya, dosa. Itu tempat bekerja. Belum lagi campur ikhwan, akhwat, mata, bener dah, terus terang. Kalau di kantor itu memang berat, Anda akui. Anda juga pernah bekerja, memang berat. Jadi ya kuat-kuat kita lah. Belum lagi ada perempuan-perempuan nih, akhwat-akhwat yang main senggol-senggol aja ya kan, atau main pegang-pegang tangan kita aja, atau gangguin kita dengan rayu lembutnya. Begitu kan di kantor kan gitu. Memang begitu, normal. Alhamdulillah itu dosa kecil ya. Tapi kan kecil juga kalau banyak ditumpuk-tumpuk, kata Nabi, hati-hati dengan dosa kecil. Dia kayak kayu bakar. Kayu bakar itu kalau satu gak ada gunanya, dia nggak bisa masak itu.
ranting bakar lah, maaf, hadisnya ranting bakar, ranting yang kecil-kecil itu, batang pohon kecil-kecil. Itu kalau satu buat masak nggak kuat itu, apalagi masak kambing. Kalau masak air mungkin kuat, masak mie. Kalau masak daging kambing cuma satu nggak kuat, tapi kalau 10, 20, 30, 40 itu kuat ngebakar itu. Bahkan ngebakar rumah pun bisa. Jadi artinya apa? Dosa kecil jangan diremehkan, tetap saja. Nah, dosa kecil yang sering banyak kita temui memang di luar itu, di pasar itu, tempat kerja kita. Bagi yang pedagang berarti di perniagaan. Dan orang yang paling banyak jatuh kepada kebohongan, kata Nabi SAW, adalah orang yang berdagang. Kata Nabi SAW, sedekahkan barang dagangan kalian, karena kalian seringkali jatuh kepada kedustaan. Nauzubillah min dzalik. Benar, orang berdagang itu. Baik, sekarang dagang bukan hanya barang. Ya enggak? Ada dagang jasa. Saya jago, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Oh, akhir ternyata dia tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Palsu atau tidak sesungguhnya. Barangnya bagus, 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 bagus. Ternyata ada aib yang tidak diceritakan. Kata Nabi ini, barang siapa yang berdagang, yang disuruh oleh Nabi bukan dijelaskan kebaikannya, Syekh, dijelaskan aibnya. Ngeri nggak? Hah? Kalau dagang yang dijelaskan apanya? Aibnya. Bayin, jelaskan aibnya. Baru nanti kalau antum mau jelaskan kelebihannya silakan. Tapi sebaliknya, orang selalu jelaskan kelebihannya, aibnya tidak. Ini masalah ini. Jadi benarlah kata Hanzalah tadi, munafik. Dia merasa munafik radhiyallahu anhu. Dan beliau menyebutkan 3 hal itu. Apa satu? Yang terkadang membuat kita ini, takwa kita ini tidak stabil. Satu, pasar. Atau sama dengan kantor tempat kerja. Tapi jangan habis ini nggak kerja ya, ekstrim banget antum. Antum tetap kerja. Tapi berhati-hati. Ana juga sama. Ana berhati-hati. Semua kita berhati-hati. Ana berhati-hati dengan kepamoran, ujub, riya. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Antum hati-hati di kantor dengan dosa-dosa kecil, jangan sampai bertumpuk, ya kan? Masing-masing berhati-hati. Jaga ketakwaan di sana. Satu apa tadi? Kantor atau pasar kalau kata Hanzalah, atau sekarang kita tarik kantor tempat kerja. Kemudian yang kedua, yang bisa menurunkan ketakwaan kita, apa? Istri. Yang ketiga, anak. Kan Abu Bakar mendengar itu. Ketika mendengar itu kata Abu Bakar, iya juga. Abu Bakar tidak merasa munafik, tapi beliau mengatakan iya juga, bahwa kalau kita pergi ke 3 ini berkurang juga, saya juga merasa berkurang. Akhirnya melaporlah kepada Nabi SAW. Melapor kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, wahai Hanzalah, seandainya engkau mampu, nah ini, engkau mampu menghadirkan keimananmu, yakni tadi merasa mengharap surga, mengharap akhirat, ingat dosa, ingat akhirat, engkau mampu menjaga keimananmu, berarti ana mampu menjaga keimanan ana lagi sendiri dan lagi di sini. Antum mampu menjaga keimanan antum di sini, tempat kerja, nanti kita pulang. Kalau mampu, masya Allah, ini berat, ini nggak gampang ini. Kalau mampu, maka kata Nabi SAW, Allah akan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikah yang menyertai kita di setiap tempat kita. Di perjalanan, di tempat tidur kita. Subhanallah. Subhanallah, itu sebuah yakni kenikmatan tentunya, perlindungan, doa malaika, mustajab doa malaika. Kalau antum jujur dalam beragama, dalam takwa, dimanapun antum berada, malaika dikirim akan mengiringi antum. Antum tahu nggak? Para nabi itu diiringi malaika. Anak nggak ngarang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Jin, coba dibaca yang terakhir. Allah berfirman, illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Surat Jin bagian yang paling akhir. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang Allah ridhai itu, yaitu para nabi dan rasul, yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, dikirim oleh Allah di hadapannya dan di belakangnya malaika, menjaga, sebagai penjaga
Nabi itu. Subhanallah, antum nggak tahu. Sekarang diterjemahkan oleh para raja sebagai apa? Paspam. Ya, itu terjemahan para raja dunia. Tapi para rasul sudah ada penjaganya, mim baini yadayhi, depan dan belakangnya. Dijaga oleh Allah dari maksiat, dijaga oleh Allah dari kejahatan makruh, yang dari kejahatan dan yang tidak baik terhadap kita, dijaga. Nah, oleh itu antum coba, naudzubillah ya, kita dari kemunafikan. Kita coba semua sama-sama bertakwa di mana saja. Di mana saja coba. Ingat Allah, ingat Rasulnya. Memang susah, sekali lagi susah, tapi antum bisa berdoa, minta tolong ya Allah. Dan yang paling penting ya, antum harus jujur sama Allah. Itu yang paling penting. Antum jujur dalam beribadah kepada Allah. Jujur itu maksud ana, kalau antum bilang ana mau ngafal Quran, jangan bohong. Ana mau baca Quran, jangan bohong. Kalau belum mau baca Quran, gak usah ngomong gitu. Ana mau hijrah, jangan bohong. Kalau belum mau hijrah, belum siap hijrah, gak usah ngomong. Karena kalau antum ngomong saya mau hijrah, tapi ketika ada hukum antum gak kuat, anta kadzib. Bohong, nggak jujur antum dalam berkata, antara perkataan dan hati. Jadi kalau kita ingin bertakwa di setiap tempat itu as-sidqu ma'allah. Jujur hati antum dalam beriman kepada Allah. Jujur dalam beriman kepada Allah. Ana bantu Masjid An-Nur ingin beramal saleh. Jujur, oke, beramal saleh. Allah akan bantu, Allah akan kasih pahala yang besar. As-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Anda sampaikan di sini. Kenapa kita harus bertakwa setiap waktu dan tempat? Karena Allah tidak hanya melihat gerak-gerik antum, Allah melihat isi hati antum. Itu yang jadi bahan kita. Jadi setelah ini dimanapun antum berada, bukan hanya gerakan antum, bukan hanya antum maksiat khalwat sama perempuan, bukan hanya itu, naudzubillah. Kita enggak lah insyaallah. Bukan hanya antum maksiat lalai bagi kita anggap sesuatu yang buruk bagi kita nih, orang-orang yang mengaji. Buang-buang waktu, nggak jelas, nonton yang nggak manfaat. Kita nggak bicara nonton haram lah, kita nonton yang nggak manfaat, tenggelam dalam short TikTok yang nggak manfaat. Ya, tenggelam dalam hal-hal seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Itu yakni kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala biar tidak terjatuh kepada kemunafikan itu. Jadi jujurlah, bertakwalah kepada Allah di mana saja dengan jujur. Sebab apa tadi? Kita meyakini bahwa Allah tidak hanya melihat perilaku kita, tapi juga melihat isi hati kita. Termasuk ana di sini, ini ana nomor satu orang yang paling harus dinasihati, ini ana. Kalau ana nggak jujur, naudzubillah ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau ana nggak jujur di sini, ngeri. Ini ngeri nih kalau nggak jujur. Kalau cuman pengen tenar-tenar, tampil-tampil, tenar-tenar. Allah, antum melihat ana di sini baju putih begini, peci hitam, orang saleh. Tapi Allah lebih tahu isi hati ana. Besok juga gitu antum. Jangan berpura-pura soleh lah dengan pakaian soleh, tapi antum di belakang itu. Atau hati antum angkuh, hati antum sombong, hati antum naudzubillah min dzalik. Oleh itu, perbaiki isi hati antum, jujur kepada Allah dalam beragama dan menyembah Allah. Dan merasalah Allah memantau hati antum. Sekarang udah rubahlah. Dulu mungkin kita ilmunya merasa Allah memantau perbuatan ya, Allah mantau di perbuatan anda. Sekarang kita rubah, Allah mantau qalb. Ini yang ana juga paling takut. Nauzubillah ya Allah, Allah maghfir lana, Allah. Kalau antum sudah merasa hati antum dipantau, maka antum udah pasti takut dengan perbuatan. Karena hati antum aja udah merasa dipantau. Jadi kalau antum udah bilang sama orang, saya nggak ada dendam sama dia, hati-hati antum. Antum harus sudah memastikan nggak ada dendam di sini. Ngerti? Ya, ana udah maafin kok. Ngerti, ini sering terjadi nih. Ana udah maafin kok, hati-hati. Harus pasti dalam hati antum sudah maafin. Kalau nggak, antum berbohong pada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Baik, ana kira ini dulu masalah takwa. Dimanapun kita bertakwalah. Karena Allah melihat isi hati kita. Takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Demikian wallahu alam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Enggak ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan, udah enggak usah nanya. Nanti kita bahas lagi hadis yang sama ya. Nanti kita bahas lagi tentang
kebaikan menghapus keburukan. Nanti kita bahas itu, insya Allah. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana jami'an, Allahumma tub alaina jami'an, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.